saya buktikan lagi 2017 saya dan istri bisa ke Tanah Suci gara-gara ternak ini. Artinya kawan-kawan kalau memulai usaha yang serius, yang tekun, yang ulet, yang telaten, semua harus ada. Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal. Perkenalkan, nama saya Widodo. Saya dari Semut Kroto Godean yang beralamatkan di Sorolaten, RT 03, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebetulnya awal saya ketemu ternak ini sebetulnya tidak sengaja. Artinya gini, saya memulai usaha ini hanya karena keterpaksaan. Jadi saya tidak ada basic ternak, tidak suka dengan ternak, saya seperti itu. Jadi semuanya hanya keterpaksaan. Nah, ceritanya waktu itu kita pulang dari Tangerang kena PHK 2008, 2009 saya nganggur. Lah 2009 awal itu istri saya hamil. Nah, karena istri saya hamil ini, saya harus berjuang untuk menghidupi istri, harus menghidupi anak, seperti itu. Makanya saya berjuang. Nah, salah satunya ketemu yang namanya tempat kursus. Awalnya kita bermulai dari kursus jangkrik, nggak jadi, kursus cacing nggak jadi, baru ketemu ini, sang semut ini yang menjadi pendongkrak utamanya, semut ini. Akhirnya saya ikut kursus di ternak semut ini. Nah, setelah saya keluar dari tempat kursus, saya bisa memahami, saya bisa mempraktekkan, sudah saya beli bibitnya di tempat kursus itu, dan sampai sekarang ini sudah ya lumayan banyak seperti itu. Memang ketika kita memulai ternak ini, yang jelas pemahaman harus ada. Pemahaman harus syaratnya harus pemahaman dulu. Paham dulu, memahami dulu, baru kita memulai. Kalau saya dulu karena hanya keterpaksaan saja, asumsi saya memang udah bisa, tapi di perjalanan waduh kendalanya luar biasa. Jangan sampai nanti kalau udah mulai ternak ini ya minum makan jangan sampai telat. Istirahat jangan sampai kering. Ini salah satu kendala yang kelihatannya sepele. Kalau nanti pas nyapu jangan sampai hijaunya kalau lepas jangan sampai nempel ke tiang raknya, tiang mejanya ini, sehingga kalau ada salah satu itu yang terjadi, semut akan pasti keluar, semut akan pasti lari meninggalkan rak ini. Akhirnya ya sudah, karena semutnya udah pada lari, yang didapat bukannya untung tapi rugi seperti itu. Jadi kalau di tempat kursus itu sudah ada paket. Jadi untuk konsultasi itu 1 jam biayanya 750.000. Untuk bibitnya biasanya paket, nggak boleh ngecer. Kalau di tempat kursus dulu nggak boleh ngecer, harus satu paketnya itu 6 lusin. Harganya 7,2 juta. Jadi satu paket harganya 7,2 juta plus konsultasinya 750.000. Ini untuk mengawalinya dulu saya seperti itu. Sebetulnya kalau untuk kita bilang panen itu betulnya setiap saat bisa dipanen. Artinya gini, setelah kita mendapatkan bibit dari dari tempat kursus hari ini misalnya, besok pagi sudah bisa dipanen karena posisinya sudah seperti ini udah ada telurnya semuanya. Tapi biasanya kalau sudah memulai seperti ini, sudah datang bibitnya mau dipanen sayang, biar banyak dulu. Artinya ya pilihannya hanya satu, biar banyak dulu atau langsung dipanen. Ini dua-duanya bisa semuanya, tapi harus milih salah satu. Kalau dipanen ya jangan ingin banyak dulu. Jadi ya tetap segini terus. Tapi kalau nggak diambil telurnya ya bertambah. Jadi pilihannya satu, biar banyak dulu atau langsung kita panen telurnya. Kalau kroto itu kan sebetulnya seperti beras kebutuhannya. Jadi persis seperti beras lah. Artinya gini, kroto itu kan dibutuhkan sama kicau mani yang memang mereka hobi seperti itu. Artinya kalau di sekitar kita ada tukang pakan burung, coba ditawarkan ke tukang pakan burung yang terdekat aja, satu aja, nggak usah banyak-banyak.
biasanya pasti diterima. Itu belum nanti ada pemancingan, belum ada yang peternak burung datang langsung sendiri seperti ini. Jadi untuk penjualan saya rasa tidak ada masalah dan sangat gampang sekali lah. Pembeli itu memang sekarang bukan hanya luar daerah, nasional. Cuma yang belum kita mengirim itu, yang belum pernah itu hanya Papua. Lainnya kota sudah semuanya. Artinya bahwa dari perjalanan sekian tahun ini sudah kenal banyak orang. Sebetulnya tidak melakukan secara online, cuman hanya YouTube seperti itu. Kawan-kawan yang membuat YouTube terus mengiklankan kita. Jadi kita sebagai narasumber, mereka yang membuat YouTube-nya dari kawan-kawan yang membuat. Artinya kita diiklankan sama kawan-kawan media itu. Dengan adanya kawan-kawan yang membuat media seperti itu kan, keuntungan saya itu diiklankan, tapi saya nggak usah membayar seperti itu. Satu sisi kawan-kawan juga dapat penghasilan, semua ada keterkaitannya dan saling membantu seperti itu. Ya jadi sebetulnya kalau hasil itu sebetulnya kalau nanti saya bercerita sebetulnya nanti takutnya saya jadi ria, takutnya jadi sombong. Tapi ingat kawan-kawan, ini hanya sebagai motivasi saja. Tidak semua orang usaha sukses, tidak semua orang usaha enak. Ini berlaku untuk umum, untuk usaha apapun bentuknya. Yang penting kalau sudah jalan pasti enak. Cuman kendala runtun-runtun di perjalanan pasti ada. Cuma dari perjalanan dari 2009 akhir sampai 2014 pertama itu saya awal mula beli kendaraan. Walaupun tidak mobil baru, pertama kali saya beli kendaraan dari hasil ternak ini 2014. 2015 saya beli lagi kendaraan 1 unit lagi. Tapi tetap sama, tidak mobil baru. Ini mobil mereka semuanya. Nah, baru keluarga mengakui bahwa usaha ini ada hasilnya, bahwa usaha ini bisa untuk menghidupi keluarga. Saya buktikan lagi 2017 saya dan istri bisa ke Tanah Suci gara-gara ternak ini. Artinya kawan-kawan kalau memulai usaha yang serius, yang tekun, yang ulet, yang telaten, semua harus ada. Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal. Kalau awalnya pasti justru yang menentang itu keluarga dulu, bukan orang-orang yang jauh. Keluarga dulu nggak suka karena kan keluarga rata-rata pegawai negeri. Ya, saya kan waktu itu pengangguran. Apa iya seperti ini bisa menghidupi keluarga? Akhirnya pertentangan itu, perdebatan itu luar biasa kerasnya. Asumsi atau keinginan keluarga itu saya harus bekerja lagi karena keluarga itu taunya orang yang mendapatkan uang itu harus bekerja. Nah ini kan sebetulnya intinya hanya di uang. Untuk mendapatkan uang itu tidak harus bekerja. Maksudnya bekerja pagi, berangkat pagi, pulang sore seperti itu. Tidak seperti itu. Intinya yang penting menghasilkan uang apapun bentuknya. Yang penting kerjaan itu menghasilkan uang. Lah itu aja jalani. Satu lagi yang terpenting bahwa kerjaan yang kita tekuni, kita geluti adalah kerjaan yang layak dan yang halal. Kalau telurnya itu biasanya harga itu selalu fluktuatif atau naik turun. Kalau turun itu jarang, tapi biasanya cenderung naik atau cenderung stabil. Biasanya kalau musim-musim kemarau harganya cenderung datar, stabil. Tapi memasuki musim hujan, dia akan naik dan akan semakin mahal harganya ketika musim hujannya beruntun. Artinya terus-menerus hujan gitu. Kenapa? Karena yang mencari kroto ini kan bisa yang dari alam, dari liar. Kalau hujan mereka nggak bisa mencari. Nah, kemenangan kita di sini. Mereka nggak bisa cari, tapi kita punya barangnya. Makanya berapapun harganya pasti akan dibeli. Ya biasanya gini, panen itu kan tidak harus sekian on, sekian kilo, enggak. Sedapatnya, misalnya gini, hari ini kita panen. Oh dapatnya sekilo 2 on, ya kita jual sekilo 2 on. Oh dilihat kok hari ini panen dapatnya 8 on, ya kita jual 8 on. Tapi harganya kan per kilo. Nah untuk saat ini biasanya musim seperti ini agak bagus harganya ya kisaran 280 sampai 300-an lah. Seperti itu kawan-kawan yang bisa kita sampaikan dari awal sampai akhirnya. Nanti kawan-kawan bisa menghubungi WA atau SMS atau telepon di nomor telepon 0878 7754 0457 atau langsung datang ke lokasi sini. Alamat Google Map-nya Semut Kroto Godean.